Pernahkah Anda bermimpi menjelajahi Belanda dengan kincir anginnya yang menawan, ladang tulip berwarna-warni, dan kota-kota bersejarah yang ramai dikunjungi wisatawan? Kami akan mengajak Anda menjelajahi Belanda lebih dalam. Mulai dari fakta-fakta menarik tentang Belanda, hingga tempat-tempat terbaik di negara yang luar biasa ini. Namun sebelum kita memulai, jika Anda bersemangat untuk menjelajahi Belanda, pastikan untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah tentang tempat mana di Belanda yang paling Anda sukai. Tahukah Anda bahwa Belanda adalah produsen dan pengekspor bunga tulip terbesar di dunia? Dengan lebih dari 4 miliar umbi bunga diproduksi setiap tahunnya, Belanda, negara kecil namun menarik ini, juga memiliki lebih banyak sepeda dibandingkan jumlah penduduknya. Setiap tahun, lebih dari 22 juta sepeda diproduksi. Sementara jumlah penduduknya sekitar 17 juta jiwa. Menariknya, sepertiga wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut, menjadikannya salah satu negara paling datar di dunia. Negara ini juga terkenal dengan kincir anginnya, dengan lebih dari 1.000 kincir angin yang masih ada hingga saat ini. Banyak di antaranya masih beroperasi. Di Amsterdam saja, terdapat lebih dari 100 km kanal, 1.500 jembatan, dan 90 pulau yang menambah pesona kota tersebut. Daya tarik unik kota ini tak hanya terletak pada keindahannya, tetapi juga pada penduduknya. Orang-orang Belanda dikenal memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang sangat baik. Dengan sekitar 90% penduduknya fasih berbahasa Inggris. Belanda juga terkenal sebagai penghasil keju ternama, dengan varietas terkenal seperti Gouda, Edam, dan Leerdammer. Negara ini beroperasi di bawah sistem monarki konstitusional, di mana raja saat ini adalah Raja Willem-Alexander. Lebih dari itu, Belanda adalah pionir dalam pengelolaan air, menggunakan bendungan buatan dan pintu air yang canggih untuk mengendalikan permukaan air, melindungi negara dari banjir. Tempat-tempat terbaik di Belanda yang wajib kamu kunjungi. Amsterdam, ibu kota Belanda, adalah destinasi yang wajib dikunjungi dengan sejarah yang kaya dan budaya yang dinamis. Tahukah Anda bahwa Kanal Ring di Amsterdam merupakan situs warisan dunia UNESCO? Kota ini memiliki kanal yang membentang lebih dari 100 km, bahkan lebih panjang dari kanal-kanal di Venesia. Hal ini membuat menjelajahi kota dengan perahu menjadi pengalaman yang benar-benar tak terlupakan. Aspek menarik lainnya dari Amsterdam adalah banyaknya museum. Kota ini memiliki lebih banyak museum dibandingkan kota lain di dunia, termasuk museum terkenal seperti Rijksmuseum dan Museum Van Gogh. Apakah Anda seorang pencinta seni atau penggemar sejarah? Amsterdam mungkin sangat cocok untuk Anda. Kota ini juga merupakan surga bagi para pengendara sepeda, dengan sekitar 880.000 sepeda, hampir 4 kali lipat jumlah mobil. Amsterdam paling cocok dijelajahi dengan sepeda, cara terbaik untuk menikmati pemandangan dan meresapi budaya lokal. Jangan lewatkan pasar bunga terapung satu-satunya di dunia, yang telah ada sejak tahun 1862. Pasar ini menampilkan bunga-bunga berwarna-warni dan merupakan tempat yang sempurna untuk membeli souvenir unik. Amsterdam juga memiliki lebih dari 7.000 bangunan bersejarah yang terdaftar, memamerkan kekayaan warisan arsitekturnya. Jalan-jalan Amsterdam terasa seperti kembali ke masa lalu, dengan bangunan-bangunan yang dilestarikan dengan indah di setiap sudut kota. Selain itu, Amsterdam adalah salah satu kota paling multikultural di dunia, dengan penduduk dari 180 negara berbeda. Keberagaman ini tercermin dalam suasana kota yang semarak, melalui festival kuliner dan budaya. Jangan lupakan sejarah menarik Tulip Mania pada abad ke-17,
ketika umbi tulip menjadi begitu berharga, bahkan pernah digunakan sebagai mata uang. Sejarah unik dalam ini hanyalah salah satu dari banyak cerita menarik yang membuat Amsterdam menjadi destinasi yang memikat untuk dikunjungi. Kesempatan berikutnya dalam perjalanan kita adalah Zaanse Schans, sebuah desa indah yang akan membawa Anda kembali ke masa lalu. Daerah Menawan ini terkenal dengan kincir angin bersejarahnya yang terpelihara dengan baik, yang dahulu digunakan untuk berbagai keperluan industri seperti menggiling rempah-rempah, menggergaji kayu, dan membuat minyak. Desa ini pada dasarnya merupakan sebuah museum terbuka dengan rumah-rumah tradisional Belanda, lumbung, dan bengkel yang memamerkan kekayaan warisan budaya negara ini. Salah satu daya tarik utama di sini adalah lokakarya bakyak, di mana Anda dapat menyaksikan bagaimana bakyak kayu tradisional Belanda dibuat dengan tangan. Jangan lewatkan peternakan keju tradisional, di mana Anda dapat belajar tentang proses pembuatan keju dan mencicipi beberapa hidangan keju Belanda yang lezat. Zaanse Schans juga menawarkan pemandangan indah dengan ladang hijau, kincir angin yang menawan, dan sungai Zaan, menjadikannya tempat favorit para fotografer. Area ini mewakili distrik Zaan yang bersejarah, yang merupakan salah satu kawasan industri pertama di dunia pada abad ke-19. Anda juga bisa mengunjungi galangan kapal bersejarah untuk mempelajari pembuatan perahu tradisional Belanda. Jangan lupa mampir ke Museum Toko Roti, di mana Anda dapat melihat bagaimana kue-kue dan roti tradisional Belanda dibuat, serta mencicipi hidangan segar yang lezat. Keukenhof Gardens adalah perhentian menakjubkan kita berikutnya. Taman ini merupakan taman bunga terbesar di dunia, yang membentang seluas lebih dari 79 hektar. Setiap tahun, sekitar 7 juta umbi bunga ditanam di sini, termasuk tulip, bunga lili, dafodil, dan masih banyak lagi. Keukenhof memiliki sejarah yang panjang, sejak abad ke-15 ketika digunakan sebagai taman dapur untuk kastil lokal. Keukenhof hanya buka selama beberapa minggu setiap musim semi, biasanya dari akhir Maret hingga pertengahan Mei, menjadikannya festival musiman yang menarik lebih dari 1,5 juta pengunjung setiap tahunnya dari seluruh dunia. Setiap tahun, taman ini menampilkan tema berbeda dari desain dan tata letak pameran bunganya. Meskipun bunga tulip adalah daya tarik utama, Keukenhof juga menawarkan berbagai macam bunga lainnya, termasuk mawar dan anggrek. Desain taman yang menakjubkan mencakup jalan berliku, wisata air, dan taman bertema, menciptakan suasana indah dan tenang untuk para pengunjung. Keukenhof Gardens adalah perayaan sejati atas keindahan alam dan wajib dikunjungi bagi siapapun yang bepergian ke Belanda selama musim semi. Selanjutnya, mari kita kunjungi Desa Kinderdijk yang mempesona, yang telah menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1997. Kinderdijk terkenal dengan 19 kincir angin yang terpelihara dengan baik, dibangun pada abad ke-18 untuk mengelola ketinggian air dan mencegah banjir. Area ini menampilkan sistem pengelolaan air Belanda yang inovatif, termasuk kanal dan stasiun pompa yang penting dalam menjaga ketinggian air selama berabad-abad. Banyak dari kincir angin ini masih beroperasi dan terbuka untuk pengunjung yang dapat melihat secara langsung cara kerjanya dan menikmati pemandangan menakjubkan. Pusat pengunjung Kinderdijk menyediakan pameran interaktif serta program pendidikan tentang sejarah dan teknologi pengelolaan air Belanda, menjadikannya pengalaman belajar yang luar biasa. Pengunjung juga dapat mengikuti tur perahu di sepanjang kanal untuk melihat kincir angin dan lanskap sekitarnya dari dekat. Tempat ini adalah tujuan populer bagi para fotografer,
karena menawarkan pemandangan indah, kincir angin, dan saluran air, terutama saat matahari terbit dan terbenam sepanjang tahun. Kinderdijk juga menyelenggarakan berbagai acara budaya dan festival tradisional Belanda yang memberikan gambaran tentang adat istiadat dan tradisi setempat. Bagi mereka yang lebih suka menjelajah dengan sepeda, tersedia beberapa rute sepeda di sekitar Kinderdijk yang memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan dengan lebih santai. Den Haag adalah tujuan kita berikutnya, tempat kedudukan pemerintah Belanda dan keluarga kerajaan. Meskipun Amsterdam dikenal sebagai ibu kota Belanda, Den Haag adalah kota perdamaian dan keadilan internasional. Kota ini adalah rumah bagi banyak pengadilan internasional, termasuk Pengadilan Internasional dan Pengadilan Pidana Internasional. Salah satu landmark paling terkenal di kota ini adalah Istana Perdamaian, yang menjadi tempat bagi pengadilan internasional. Selain itu, Den Haag juga merupakan rumah bagi Istana Noordeinde, salah satu dari 3 istana resmi keluarga kerajaan Belanda. Bagi pecinta pantai, Den Haag memiliki garis pantai yang indah, dengan Scheveningen yang populer, terkenal dengan kawasan pejalan kaki dan aktivitas tepi pantainya yang semarak. Kita ini kaya akan budaya dan tempat wisata, termasuk Mauritshuis, yang menyimpan mahakarya seperti Girl with a Pearl Earring karya Vermeer. Di pusat kota, Anda juga akan menemukan Hofvijver, sebuah kolam indah di sebelah Binnenhof, kompleks bersejarah tempat parlemen Belanda berada. Kota ini juga menjadi rumah bagi banyak kedutaan dan organisasi internasional, menjadikannya pusat diplomasi yang penting. Den Haag juga menawarkan banyak taman dan ruang hijau, seperti Paleistuen dan kawasan Klingendael, yang terkenal dengan taman Jepang yang indah. Selain itu, kota ini dikenal dengan berbagai acara budaya dan festival, termasuk North Sea Jazz Festival dan Tongtong Fair, festival Eurasia terbesar di dunia. Selanjutnya, mari kita jelajahi Delft, kota yang menawan dan terkenal dengan tembikar biru putihnya yang ikonik, dikenal sebagai Delftware atau Delft Blue. Tembikar indah ini telah diproduksi di Delft sejak abad ke-17 dan tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya kota. Delft juga dilintasi oleh kanal-kanal yang indah, mirip dengan Amsterdam, menambah pesona dan keindahannya. Delft adalah kampung halaman pelukis terkenal Johannes Vermeer, yang terinspirasi oleh pemandangan kota yang indah untuk karya-karyanya, termasuk Girl with a Pearl Earring. Salah satu landmark utama di Delft adalah Nieuwe Kerk atau Gereja Baru, yang menampung makam keluarga kerajaan. Mendaki menara gereja ini akan memberikan pemandangan kota yang menakjubkan. Situs bersejarah lainnya termasuk Oude Kerk, Gereja Tua, yang dikenal karena menara miringnya. Delft juga merupakan rumah bagi Universitas Teknologi Delft, salah satu sekolah teknik terbaik di dunia. Pengalaman menarik lainnya adalah mengunjungi Royal Delft, tempat di mana pengunjung dapat belajar tentang sejarah dan proses pembuatan tembikar Delft melalui demonstrasi dan museum. Situs penting lainnya adalah Museum Prinsenhof, yang bertempat di bekas biara yang pernah menjadi kediaman William of Orange, ayah dari bangsa Belanda. Seperti kebanyakan kota di Belanda, Delft sangat ramah sepeda, dengan banyak jalur sepeda dan opsi sewa. Menjelajahi Delft dengan sepeda adalah cara terbaik untuk menikmati pesona sejarah dan keindahan pemandangan. Tujuan kita berikutnya adalah Rotterdam, sebuah kota yang dinamis dan rumah bagi pelabuhan terbesar di Eropa. Rotterdam pernah menjadi pelabuhan tersibuk di dunia dan tetap menjadi pusat perdagangan internasional yang penting hingga kini.
Kota ini juga terkenal dengan arsitektur modernnya yang berani, dengan bangunan ikonis seperti Rumah Kubus, Jembatan Erasmus, dan Markthal. Cakrawala Rotterdam dibentuk kembali setelah pemboman besar-besaran selama Perang Dunia II. Kota ini kemudian dibangun kembali dengan fokus pada desain inovatif dan kontemporer, menjadikannya salah satu kota paling modern di Belanda. Rotterdam adalah kota multikultural dengan penduduk dari lebih dari 170 negara, menambah suasana dinamis dan beragam di kota ini. Kota ini juga memiliki kebun binatang Blijdorp, salah satu kebun binatang tertua dan terpopuler di Belanda. Kota ini dihiasi dengan instalasi seni publik dan patung-patung yang mengesankan, sehingga terasa seperti museum terbuka. Untuk pemandangan panorama kota yang menakjubkan, kunjungi Euromast, menara observasi setinggi 185 meter. Meskipun lingkungan perkotaannya ramai, Leiden tetap menawarkan banyak ruang hijau dan taman yang indah. Ada Taman Het dekat tiang Euro dan Taman Rosen, tempat-tempat yang sempurna untuk bersantai sejenak dari hiruk-pikuk kota. Selanjutnya, mari kita jelajahi kota Leiden yang menawan, rumah bagi universitas tertua di Belanda, yaitu Universitas Leiden, yang didirikan pada tahun 1575 oleh William of Orange. Universitas ini punya sejarah yang luar biasa kaya dan telah menjadi pusat pembelajaran selama berabad-abad. Leiden juga menjadi tempat kelahiran pelukis terkenal, Rembrandt van Rijn, yang lahir di sini pada tahun 6006. Kota ini sangat bangga dengan warisan tersebut, dengan berbagai landmark dan museum yang didedikasikan untuk mengenang kehidupan serta karyanya. Sorotan lainnya adalah Hortus Botanicus Leiden, salah satu kebun raya tertua di dunia, didirikan pada tahun 1590. Kota ini juga memiliki jaringan kanal yang cantik, mirip dengan Amsterdam, yang bisa kamu jelajahi dengan perahu atau sekadar berjalan kaki di sepanjang tepiannya. Sejarah Leiden juga mencakup kisah para peziarah yang tinggal di sini selama 11 tahun sebelum mereka berlayar ke Amerika. Beberapa museum terkenal di Leiden, termasuk Museum Nasional Barang Antik dan Museum Sejarah Sains, turut memperkaya pengalaman di kota ini. Tak ketinggalan, Observatorium Leiden yang didirikan pada tahun 1633 merupakan observatorium universitas tertua di dunia. Leiden juga dikenal sebagai kota buku, dengan sejarah sastra yang panjang, dan banyak penerbit serta toko buku bersejarah yang masih aktif hingga hari ini. Kota ini menjadi tuan rumah berbagai festival menarik, salah satunya Festival Film Internasional Leiden yang selalu ditunggu-tunggu. Tak ketinggalan juga perayaan bantuan Leiden yang diadakan setiap tanggal 3 Oktober, untuk memperingati berakhirnya pengepungan Spanyol pada tahun 1574. Leiden juga memanjakan mata dengan banyak bangunan bersejarah yang masih terjaga dengan baik, seperti Hansa Kirk bergaya gotik dan benteng abad ke-12 yang menawarkan pemandangan panorama kota dari puncaknya. Sekarang, mari kita menuju tujuan berikutnya, yaitu kota Utrecht yang semarak. Kota ini terkenal dengan sejarahnya yang kaya dan suasananya yang hidup. Salah satu landmark paling ikonik di sini adalah Menara Dom, menara gereja tertinggi di Belanda dengan ketinggian 112 meter. Kamu bisa mendaki ke puncaknya untuk menikmati pemandangan kota yang menakjubkan. Keunikan Utrecht terletak pada kanal-kanalnya yang dilengkapi dengan wares, deretan kafe, toko, dan restoran yang berada tepat di tepi air, menciptakan suasana yang begitu nyaman dan menawan. Kota ini juga memiliki salah satu pusat kota tertua di Belanda, dengan sejarah yang dimulai sejak zaman Romawi. Sebagai kota universitas, Utrecht menjadi rumah bagi Universitas Utrecht, salah satu universitas tertua dan paling bergengsi di Belanda, yang didirikan pada tahun 1636. Kota ini juga dikenal dengan dunia musiknya yang meriah, sering menjadi tuan rumah berbagai festival musik sepanjang tahun, termasuk festival musik awal Utrecht yang terkenal. Budaya di Utrecht juga sangat kaya, dengan berbagai museum menarik seperti Museum Pusat, Museum Kereta Api, dan Museum Speelklok, yang menampilkan alat musik otomatis yang bisa dimainkan sendiri.
Meski berada di tengah lingkungan perkotaan, Utrecht tetap menawarkan banyak taman dan ruang hijau, seperti Taman Grift dan Kebun Raya Universitas Utrecht, menjadikannya tempat yang sempurna untuk menikmati waktu santai di alam. Utrecht dikenal sebagai kota yang sangat ramah bagi pesepeda, dengan jaringan jalur bersepeda yang luas dan salah satu sistem bersepeda terbaik di dunia. Bahkan, di stasiun kereta pusat, terdapat tempat parkir sepeda terbesar di dunia. Kota ini juga memamerkan arsitektur abad pertengahannya yang terjaga dengan baik, seperti rumah gereja dan tembok kota yang kokoh. Di luar kota, kamu bisa mengunjungi Kastil De Haar, kastil terbesar dan termewah di Belanda, yang dikelilingi oleh taman yang indah. Sekarang, mari kita lanjutkan ke desa Giethoorn yang indah, sering disebut sebagai Venesia dari utara. Desa ini unik karena tidak memiliki jalan raya di pusatnya, hanya jaringan kanal yang luas. Di sini, sebagian besar transportasi dilakukan dengan perahu, berjalan kaki, atau bersepeda, menciptakan suasana yang damai dan menenangkan. Desa ini juga dihiasi lebih dari 150 jembatan kayu, menambah pesona dan keindahannya. Giethoorn juga memiliki banyak rumah pertanian beratap jerami yang terpelihara dengan baik, beberapa di antaranya sudah ada sejak abad ke-18, memberikan sekilas pandang ke masa lalu yang kaya sejarah. Terletak di dalam Taman Nasional de Weeripbenweeden, salah satu lahan basah terpenting di Eropa, Giethoorn menawarkan pemandangan alam yang luar biasa. Pengunjung dapat menjelajahi kanal menggunakan perahu listrik yang hampir tidak bersuara, menjaga ketenangan desa ini. Olahraga air seperti kano, kayak, dan berlayar juga menjadi aktivitas populer di sini. Giethoorn juga memiliki warisan budaya yang kaya, dengan beberapa museum yang menampilkan sejarah lokal, seperti Museum Giethoorn dan Olde Maat Oos. Desa ini pertama kali menarik perhatian internasional sebagai lokasi syuting film komedi Belanda tahun 1958, Fanfare. Meskipun ukurannya kecil, Giethoorn menarik ratusan ribu wisatawan setiap tahun, yang terpesona oleh keindahan dan suasananya yang unik. Selanjutnya, kita beralih ke Groningen, kota yang dinamis dan bersejarah di utara Belanda. Kota ini terkenal dengan energinya yang muda dan warisan budayanya yang kaya. Salah satu landmark paling terkenal adalah Menara Martini, yang berdiri setinggi 97 meter. Dari puncaknya, kamu bisa menikmati pemandangan kota Groningen yang menakjubkan. Naiklah ke puncak Menara Martini, dan nikmati pemandangan panorama yang membuatmu merasa seperti berada di puncak dunia. Groningen juga terkenal dengan universitasnya yang didirikan pada tahun 1614, menjadikannya salah satu yang tertua di Belanda. Sekarang, mari kita jelajahi kanal-kanal Hoge A dan Lage A yang menawan. Kanal-kanal ini dipenuhi dengan gudang-gudang bersejarah dan menawarkan pemandangan yang indah di tengah kota. Kanal ini menjadi tempat yang sempurna untuk jalan-jalan santai atau tur perahu yang menyenangkan, memberikan pelarian damai dari hiruk-pikuk perkotaan. Bagi kamu yang suka kehidupan malam yang meriah, Groningen adalah tempatnya. Bar dan klub di sini tidak punya jam tutup. Artinya kamu bisa berpesta sepanjang malam. Entah kamu lebih suka pub yang nyaman atau klub dansa yang penuh energi, kota ini punya segalanya untuk semua orang. Groningen memang terkenal dengan energinya yang gak ada habisnya. Selain itu, peran penting Groningen dalam industri gas alam memberikan kontribusi besar bagi ekonomi kota dan semangat inovatifnya. Salah satu acara terbesar yang menarik perhatian adalah Eurosonic Noorderslag, festival musik tahunan yang menampilkan bakat-bakat baru dari seluruh Eropa. Festival ini selalu ramai dikunjungi oleh pecinta musik dari berbagai belahan dunia, dan menjadi cara yang luar biasa untuk merasakan kekayaan budaya Groningen. Tak jauh dari kota, ada wilayah Omelanden yang mempesona. Daerah ini menawarkan desa-desa bersejarah, pemandangan pedesaan yang menakjubkan, serta cagar alam yang cocok untuk bersepeda dan hiking. Ini adalah pelarian sempurna ke alam yang masih alami, hanya beberapa kilometer dari pusat kota. Salah satu atraksi unik lainnya di Groningen adalah Infoversum, teater 3 dimensi berbentuk kubah yang menawarkan pengalaman mendalam dalam dunia ilmu pengetahuan dan astronomi. Pengalaman ini pasti akan membuatmu terpesona. Ini adalah pengalaman yang menarik dan mendidik untuk segala usia. Akhirnya, kita tiba di pelabuhan laut seperti Eemshaven, yang memainkan peran penting dalam perekonomian regional. Pelabuhan ini menjadi pusat energi, logistik, dan data, menyoroti peran kota ini sebagai hub ekonomi utama.
Terima kasih sudah bergabung dalam perjalanan kita menelusuri keindahan Belanda. Mulai dari kanal-kanal Amsterdam yang mempesona hingga ladang tulip di Keukenhof dan kincir angin bersejarah di Kinderdijk. Kami berharap kamu terinspirasi untuk menjelajahi negara yang menakjubkan ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk memberi suka, komentar, dan berlangganan untuk mendapatkan tips perjalanan lainnya. Bagikan juga tempat favoritmu di Belanda di kolom komentar. Kami ingin mendengar pendapat kamu. Terima kasih.